Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiat, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ingin menjelaskan tentang beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Nah, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia ini terarah seperti semestinya. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah macam-macam kitab Allah yang wajib kita imani. Kemudian perlu diperjelaskan dan perlu difahami kepada anak-anak semuanya bahwa dari 4 kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak ingin menjelaskan satu persatu. Mulai dari kitab Zabur, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dan Al-Quranul Karim. Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Dan yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, saya sejum lagi, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima,
supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak milik orang lain. Lah, inilah isi pokok kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil asli: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum saja, satu bangsa saja. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Waktunya diturunnya disebut nuzulul Quran. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkan pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Perlu diingat anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah, isi pokok kandungan Al-Quran adalah akidah atau keimanan. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, mahda dan muamalah. Yang keempat, sejarah. Yang kelima, hukum-hukum. Yang keenam, janji dan ancaman. Dan yang ketujuh, ilmu pengetahuan. Bukti iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Shadaqallahul azim. Kesimpulan anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, iman
kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebaiknya kita mengimani, mempercayai kitab-kitab Allah agar kita menjadi orang-orang yang selamat bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.